Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode ke-34. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke segmen This is Daryl Cryptomology episode 34. Ini adalah segmen membahas tentang cryptocurrency, baik itu Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Dan pada kesempatan kali ini gue akan sharing tentang satu materi yang nggak biasanya ya, karena hari ini kita nggak akan ngebahas tentang koin, tapi gue akan ngebahas tentang caranya gimana sih untuk menganalisa secara teknikal si Bitcoin ini atau si cryptocurrency ini untuk pemula, teman-teman. Jadi gue akan menjabarkan secara lengkap. Tapi sebelum itu gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mau samakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati. Karena itu adalah penipuan. Ya, jadi kalau misalnya gue sendiri pribadi, gue nggak pernah punya jasa investasi atau jasa titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya nawarin kalian dengan iming-iming return yang besar, kalian jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan. Dan teman-teman, hari ini gue akan bahas tentang yang namanya, tadi seperti gue bilang, gimana caranya buat kalian menganalisa cryptocurrency, baik itu Bitcoin maupun altcoin lainnya, secara teknikal. Ya, jadi ini khusus untuk pemula, gue akan jabarin dari nol, dari gimana caranya pertama itu melihat trennya seperti apa, dan kemudian cara seperti apa yang kita bisa gunakan buat melihat arahnya, dan juga nanti yang ketiga tentunya bagaimana caranya untuk entry dan juga money managementnya seperti apa, oke? Seperti biasa teman-teman, gue akan jelasin di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan hari ini kita masuk ke segmen This is Daryl Cryptomology episode ke-34 ya. Karena seperti biasa, karena kita bahas tentang kripto ya. Dan hari ini tentang materi yang mau gue sharing itu adalah gimana sih caranya itu buat kalian ini yang pemula-pemula mau belajar untuk menganalisa kripto secara teknikal gitu ya. Itu jadi materi gue hari ini. Oleh karena itu gue akan nyaranin kalian pertama-tama ya yang kalian harus punya ya untuk menganalisa kripto secara teknikal itu adalah charting tools teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian belum punya charting tools dan nggak ngerti apa itu charting tools itu adalah alat seperti ini teman-teman yang kalian bisa lihat di depan ya. Ini yang isinya tentang yang ada batang-batang hijau warna merah ini namanya chart ya, dan ini dibilangnya charting tools karena dia memiliki tools-tools yang kita bisa gunakan buat menggambar, ibaratnya seperti itu untuk digunakan lebih lanjutnya buat menganalisa juga. Oleh karena itu kalau misalnya kalian belum punya nih, gue kasih tau kalian referensi charting tools yang bagus namanya tradingview.com ya. Itu kalian bisa daftar di website ini id.tradingview.com secara gratis teman-teman ya, ini secara gratis. Terus kemudian kalau misalnya kalian sudah sign up, sudah daftar, kalian bisa langsung ke bagian chartnya teman-teman ya, bagian ke chartnya. Sebentar ya, ini gue back dulu, gue kasih tau kalian nih. Nah, nanti kalau misalnya sudah daftar, kalian sudah login seperti ini, kalian bisa ke chart dari sini nih. Ya, ini chartnya di sini. Kalian klik, nanti dia langsung masuk ke gambar seperti ini gitu ya. Dan di sini nanti di bagian kiri sini ini ada bisa kalian ganti ke ya simbol-simbolnya ya, kayak contohnya di sini gue mau ganti ke BTC USD. Itu gue bisa pilih banyak ya, bisa dari Bitstamp, Coinbase, ya Binance segala macam, terserah yang mana aja sebenarnya sama aja ya, nggak terlalu beda jauh. Dan ini setelah gue klik ya, ini gue sudah ganti ke chartnya BTC atau Bitcoin ya teman-teman, BTC USD gitu ya. Oke. Nah hari ini gue akan nge-sharing gimana caranya buat kalian ini untuk menganalisa si kripto ini secara teknikal khusus pemula ya. Jadi ini benar-benar technical analysis crypto 101 teman-teman ya, untuk pemula, benar-benar pemula ya. Yang pertama tadi langkahnya seperti itu, kalian punya charting tools dulu ya, sudah jelas di TradingView ya. Kemudian nanti kalian yang kalian cukup mengerti itu adalah ini koin-koinnya ini, lambang-lambangnya, simbol-simbolnya apa aja ada. Pokoknya kalian tinggal pakai tambahin USD aja gitu ya, atau USDT. Kayak misalnya Ethereum, kalian tulis lambangnya ETH USDT gitu ya. Nanti dia keluar tuh di Binance apa, kalian tinggal klik aja. Nanti dia bentuknya kelihatan juga seperti ini gitu ya. Itu untuk apa namanya, simbolnya. Kemudian di sini ada 534DW. Ini apa? Ini time frame, teman-teman. Jadi di dalam analisa teknikal itu yang kita perhatikan adalah candlestick ini, teman-teman ya. Satu batang-batangnya namanya candlestick, yang warna merah, warna hijau itu namanya candle. Nah, candlestick ini tuh punya pergerakan tuh 4 ya, punya komponen tuh 4 ya. Yang pertama itu nih, kalau gue gedein teman-teman ya, nih gue kasih ini aja nih biar gue bisa gambar-gambar lah ya nanti. Nah, ini ada 4 teman-teman ya di sini.
Gue kasih yang ada 4-nya, yang gede. Yang mana yang bagus ya buat contoh candlesticknya. Nah ini aja deh nih. Nah ini candlesticknya ada 2 jenis. Yang pertama itu yang warna merah, ini namanya bearish candle. Ya, bearish candle itu artinya adalah dia nunjukin harganya itu mau turun. Terus kemudian yang kedua ada yang warna hijau, itu namanya bullish candle. Itu berarti nunjukin bahwa harganya itu lagi naik pada saat itu gitu ya. Dan ada 4 komponen. Yang pertama kalau untuk yang bearish candle, pertama itu di paling atas ini namanya high, teman-teman ya. Ini adalah high, titik yang paling tinggi ini ya, di yang seperti lidi ini, yang paling atasnya tuh high. Itu adalah titik tertinggi yang yang terbentuk selama ditradingkan di time frame tersebut. Jadi kalau misalnya 4 jam, berarti ini kan satu candle ini mewakili 4 jam trading. Ya berarti selama 4 jam titik ini yang paling tinggi gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya di sini nih, yang ada badan warna merah yang warna atas ya, batas atas di sini. Ini namanya open ya. Jadi kalau di bearish candle tuh opennya di sini ya. Kemudian open itu artinya adalah ketika begitu ganti candle ya, itu harga pertama kali dibuka di harga ini gitu ya. Kemudian ada di bawahnya lagi nih ada harga close, teman-teman, di sebelah sini ya, yang paling bawah ini harga close. Berarti itu penutupan ya, harga ketika candlestick ini sudah ditutup, itu close-nya di sini. Dan yang terakhir itu ada harga di paling bawah sini namanya low gitu ya, harga low. Jadi ingat kalau di bearish candle opennya di atas, close-nya di bawah, karena dia memang cenderungnya tendensinya turun pada saat time frame tersebut. Sedangkan kalau bullish candle ini candle yang warna hijau itu kan artinya dia naik ya. Ini sama, di bawah itu ada low ya. Kemudian di sini opennya. Sekarang di opennya tuh di bagian sini. Kenapa? Karena kalau bullish candle tuh penutupannya sama opennya tuh lebih tinggi. Ya jadi penutupan harga close tuh sama harga open lebih tinggi otomatis. Jadi nunjukin bahwa dia mau naik gitu kan. Nah ini juga close-nya yang paling atas juga sama, namanya high ya. High sama low tuh sama. Kalau low itu harga terendah selama periode ditradingkan tersebut. Kalau high itu adalah harga tertinggi selama ditradingkan dalam periode tersebut gitu ya. Oke, jadi itu adalah candle batang seperti itu. Itu ya, itu dasar yang kalian harus tahu tentang candlestick seperti itu. Nah, sekarang dimensi apa saja yang perlu kalian tahu untuk menganalisa secara teknikal ya untuk kripto. Ada beberapa dimensi ya. Kalau gue sih menyebutnya cukup untuk pemula itu 2 dimensi aja ya. Yang pertama ya kalian harus tahu itu adalah kalian harus tahu trennya seperti apa. Oke? Jadi kalau misalnya kalian lihat nih kripto ini, pertama untuk melihat atau menganalisis secara teknikal itu kalian melihat trennya itu bagaimana. Apakah lagi turun trennya, apakah lagi naik ya. Caranya bagaimana? Caranya kalian tinggal lihat aja ujung-ujungnya teman-teman ya. Di ujung atas ya seperti ini, nih ujung-ujung atasnya. Kalian lihat seperti ini ya. Nah, kemudian ujung bawahnya juga boleh nih kalian lihat nih, ujung bawahnya seperti ini kalian bisa lihat ya, ujung-ujungnya pokoknya kalian lihat. Nah, terus kalau sudah kalian tahu nih ujung-ujungnya seperti ini tuh, terus kalian mau gimana cara tahunya? Kalian lihat apakah ujung atasnya ini dan bawahnya ini dia membuat terus-terusan membuat ujung atas yang lebih rendah, atau swing, kita bilangnya swing yang lebih rendah, swing high yang lebih rendah, atau swing low yang lebih rendah juga. Kalau misalnya swing high-nya ini seperti ini nih, ini swing high-nya paling pertama di sini ya, gua ambil patokannya. Terus berikutnya dia bikin di sini, berarti lebih rendah dong dari sebelumnya. Terus berikutnya lagi di bagian sini swingnya, berarti lebih rendah lagi dong. Nah, kalau kondisi seperti ini, trennya itu di dalam Bitcoin itu cenderung turun, teman-teman ya, cenderung untuk membuat harga yang lebih rendah. Sehingga itu ibaratnya kita belum boleh buat ngejual, belum boleh buat ngebeli teman-teman ya. Kita belum boleh beli kripto dulu kalau di situ, untuk khususnya yang spot ya teman-teman ya. Karena apa? Karena trennya masih turun, ibarat seperti itu. Nah sebaliknya kalau dia sudah mulai shifting nih teman-teman ya. Kalau dia mulai shifting misalnya kayak gini nih bentuknya nih, dari turun, tiba-tiba dia berubah nih ya. Ini gue kasih contoh. Nah ini kan dia bikin nih, ini kan dia di sini tadinya ya, dia bikin lebih rendah terus, lebih rendah lagi, sini lebih rendah. Sekarang dia shifting nih. Oh ternyata dia bikin ujungnya di sini lagi sekarang, lebih tinggi. Terus di sini ujungnya lebih tinggi. Terus dia bikin ujung lebih tinggi lagi. Nah ini kan constantly dia bikin ujung atas yang lebih tinggi ya, swing high yang lebih tinggi terus. Berarti kalau kayak gini dia ada pembalikan arah tren nih ya. Jadi trennya yang tadinya turun, tiba-tiba dia bikin swing yang lebih tinggi, itu berarti trennya sedang naik. Nah, di saat trennya sedang naik seperti ini, kalian boleh bersiap-siap untuk beli. Gimana belinya? Ya, belinya itu tunggu pada saat dia naik seperti ini, dia koreksi dulu ke bawah. Nah, pada saat koreksi ke bawah dan dia kena ke ujung sebelumnya, jadi ke level ujung sebelumnya, jadi gini ya patokannya. Dia naik nih, terus dia turun nih kan. Pas pada saat turun kita tinggal jagain ujung atasnya tuh di mana nih, seperti ini. Nah, ini kan ujung atasnya di sini nih ya, yang sebelumnya.
Nah, kalian bisa nih pada saat diturun ke ujung atas sebelumnya, kalian itu bisa beli atau bisa buy gitu ya. Dan itu bisa memantulkan harga. Kalian bisa lihat ya sendiri ya, dia mantulin harga. Nah, di sini naik lagi nih. Kita jangan beli di ujung, teman-teman. Ingat, jangan pernah beli kripto di ujung atau beli apapun di ujung. Tunggu dia turun dulu. Turunnya sampai mana kita belinya? Ujung di sini ya. Kita garisin lagi ujungnya di sini mana. Oh, berarti daerah sini nih belinya. Berarti dia pada saat dia turun sampai sini, kita beli. Ya, teman-teman bisa lihat ya, begitu turun sampai sini, dia mantul, kita bisa beli lagi gitu ya. Kita beli ke atas. Sama kasusnya, dia bikin ujung di sini. Belinya jangan di ujung sini, turun ke bawah sampai mana? Sampai ke daerah sini ya. Di sini kan ujung-ujungnya nih yang paling kena banyak gitu ya. Turun sini, dia naik lagi ke atas kayak gitu. Sama ini kita garisin ujung lagi, jangan beli di sini, turun sampai ke sini baru dia beli lagi. Ujung lagi sama seperti itu ya. Dan sampai kalian nanti kena stop loss ya. Jadi ini ujung kalian bisa beli dari sini kan, kalau kalian beli di sini kalian kena stop loss nih. Stop lossnya udah pasti di bawah di ujung yang sebelah sini ya, di bawahnya, di level bawahnya kalian kena stop loss. Ya udah, berarti saatnya itu kalian keluar gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang paling penting itu adalah tren ya. Kita melihat dulu trennya seperti apa, jangan sampai kita lari dari tren. Intinya kalau misalnya kalian pemula dalam trading, kalian harus belajarin, matangin dulu cara ngelihat tren. Kenapa? Karena tren itu akan membantu kalian banget buat kalian menentukan apakah posisi yang saya ambil tuh benar apa enggak gitu ya. Nah, itu dimensi yang pertama adalah tentang tren ya. Jadi kalian harus paham dulu trennya, caranya seperti itu secara mudahnya. Cara keduanya untuk memahami tren, kalian gampang aja, kalian tinggal pakai namanya indikator, teman-teman ya. Di sini kalian klik indikator, terus kalian pakai namanya exponential moving average nih, moving average exponential, kalian klik. Nanti dia akan muncul garis seperti ini ya. Kalau karena gue bikin ada dua ya, gue bikinnya dua nih, ada satu di sini, satu di sini. Kalian tinggal klik aja 2 kali gitu ya. Nah, di sini ada EMA-nya. Ini lengthnya kalian tinggal ganti-ganti aja ya. Di sini kalau misalnya gue mau ganti jadi 21 ya, terus warnanya gue ganti jadi warna merah ya. Sudah, oke. Nah, jadi seperti ini. Ini 21 nih. Ya. Nah, ini 21. Yang di bawah ini kalau nggak salah 144 ya. Jadi ini gue ganti ke 90 warna biru kayak gini. Ya, jadi ya kayak gini nih. Ini exponential moving average ada 2 ya, teman-temannya seperti ini. Ini cara ngelihat seperti ini bisa juga nih. Jadi ngelihat trennya seperti apa tuh bisa juga. Jadi caranya adalah kalau misalnya kalian lihat exponential moving average-nya begini ke atas ya. Ngadep ke atas terus ada spasinya begini, berarti trennya lagi cenderung naik. Nah, kalau misalnya dia rapat-rapat begini nih ya, moving average-nya rapat-rapat, dempet-dempet begini, terus nggak ada arahnya nggak jelas ya, belum ada tendensinya, itu berarti dia lagi sideways ya. Nah, nanti tinggal lihat aja kalau misalnya dia berubah jadi seperti ini misalnya nih, yang nah dia arahnya ke bawah terus ada spasinya tuh lebar ya, arahnya ke bawah, dia bikin spasi antara biru dan merah, itu berarti lagi bearish gitu ya. Itu untuk melihat tren seperti itu aja, pertama yang kalian harus tahu. Terus yang kedua adalah dimensi yang kalian harus tahu adalah tentang momentum, teman-teman ya. Nah, dimensi momentum ini yang unik sekali. Yang pertama, teman-teman, yang kalian harus tahu tentang momentum itu adalah kalian bisa melihat candle pattern namanya, teman-teman ya. Jadi candle pattern itu adalah bentuk-bentuk pola-pola dari candle yang bisa kalian ambil pola tersebut buat tahu ini patternnya mau ngapain gitu ya. Yang pertama, pola yang paling simple dan paling gampang itu adalah namanya kaki atau shadow wick seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian melihat, teman-teman ya, di area-area penting gitu ya, atau di area support atau resistance ya, nanti gue jelasin itu apa. Pokoknya di area tahanan lah dia muncul candle wick seperti ini ya, atau yang panjang-panjang kayak gini nih ya. Ini berarti menunjukkan adanya rejection, teman-teman ya, atau penolakan harga. Jadi dari harga turun dia muncul kaki di bawah, berarti ini sempat ditolak sama si buyernya gitu. Jadi begitu dia muncul kayak begini, candle begini, itu kemungkinan dia bisa reverse atau balik arah ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, dia muncul di bagian sini kan ya. Kemudian kalian lihat candle cenderung untuk dia reverse dulu ke atas, baru dia dijatuhin lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kakinya kebanyakan di atas kayak begini, teman-teman ya, ini kakinya nih atau shadownya kebanyakan di atas, itu berarti dia mau reverse ke bawah gitu. Jadi kalian bisa ambil momentumnya juga seperti itu. Nah, caranya paling gampang adalah kalau misalnya kalian gabungin dengan moving average seperti ini, setiap dia koreksi ke dalam moving average ini, kalian lihat di bawahnya ini dia bikin shadow gini nggak nih? Nah, ini kayak gini kan, dia bikin shadow kayak gini ya. Nah, kalau dia sudah reverse masuk ke area ini ya, area di dalam antara si EMA 21 dan 90-nya, dia sudah masuk ke spasinya ini, terus dia bikin
shadow seperti ini di bawahnya, ya, yang mana itu nunjukin adanya bullish rejection atau penolakan harga ke arah yang lebih tinggi, ya berarti kalian bisa entry di sini ya dengan risk reward yang kecil. Nanti risk reward yang bagus maksud saya. Gitu ya. Jadi nanti loss-nya atau risk-nya itu kecil, reward-nya besar gitu loh. Jadi carilah candle-candle yang bentuknya kayak begini di dalam market yang sedang trending ya. Jadi kalian perhatikan dulu trend pertama, baru kedua cari momentumnya dengan cara seperti ini ya. Simple-simple aja buat pemula ya. Nah seperti ini misalnya dia sudah masuk, terus dia muncul lagi candle-candle yang banyak kaki di bawahnya begini, kalian bisa entry kayak gitu ya. Pokoknya cari kaki-kaki aja teman-teman, yang cari kaki gitu ya. Jadi kalau misalnya trennya lagi bearish begini ya, lagi kayak sebelumnya ini. Nah kalau misalnya lagi bearish kayak gini, kalian cari yang kakinya di atas gitu loh, yang kaki-kakinya seperti ini nih ya. Ini kakinya banyak yang ada di atas, kalian bisa sell kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian di futures, kalau misalnya kalian di spot, kalian nggak bisa sell gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah cara paling simple teman-teman ya, buat kalian itu menganalisa kripto secara teknikal. Nah kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak lagi tentang tips-tips atau tutorial-tutorial caranya untuk menganalisa secara kripto secara teknikal yang lebih lanjut lagi dari ini, kalian tinggal komen aja di bawah. Kalau misalnya kalian merasa terbantu, kalian komen juga di bawah. Kalau kalian mau request lebih next levelnya lagi, mau sering-sering gue sharing tentang seperti ini di kripto, kalian juga tinggal komen aja di bawah. Nanti gue akan baca komen kalian dan gue pasti bisa bikin kontennya buat kalian. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke, itu menjadi pembahasan gue tentang gimana sih caranya buat kalian ini untuk menganalisa secara teknikal, yaitu si cryptocurrency itu sendiri untuk pemula ya. Jadi apapun yang gue share di sini semoga bisa bermanfaat untuk kalian, terutama buat kalian yang mau belajar technical analysis untuk menganalisa cryptocurrency ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan juga sekali lagi buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik tersebut buat join. Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya bersama gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah pasti adalah penipuan. Jadi kalian jangan sampai transfer karena gue sendiri tidak pernah punya jasa investasi atau tidak dalam bentuk apapun. Jadi hati-hati teman-teman, makin marak sekarang. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Ya, kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya selama itu berhubungan dengan kripto, forex, dan juga saham. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.